Yes, good afternoon guys, back with me. Sebelumnya kita udah belajar tentang part of speech. Sekarang saya mau membahas khusus untuk noun. I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light in your eyes. Mungkin orang tuh taunya noun itu kata benda. Lah, gimana kalau kita pelajari lebih spesifik lagi masalah noun? Oke, yang pertama dari definisi noun. Jadi noun itu adalah bagian dari part of speech. Definisi dari noun. Noun itu definisinya adalah kata yang digunakan untuk menamakan suatu benda. Jenisnya ada 3. Berdasarkan wujud, berdasarkan penamaan, dan berdasarkan jumlah. Kita membahas dulu yang berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud, noun itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada concrete noun. Noun yang dapat dilihat atau dideteksi oleh indera atau panca indera. Contohnya seperti table, money, wind, meja, orang-orang itu ya, buku. Terus gimana dengan angin? Jadi karena dia dapat dideteksi sama panca indera, jadi dia masuknya disebut concrete noun. Yang kedua itu ada abstract noun. Jadi abstract noun itu adalah sebaliknya. Jadi noun yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya apa? Kegembiraan, semangat, happy, spirit. Yang kedua yaitu noun berdasarkan penamaannya. Noun berdasarkan penamaan. Noun berdasarkan penamaan dibagi menjadi 4. Common noun, proper noun, collective noun, sama material. Yang pertama adalah common noun. Jadi common noun itu adalah noun yang sifatnya umum, seperti transportation, city, car. Pokoknya sifatnya umum. Yang kedua disebut dengan proper noun berdasarkan penamaannya. Proper noun. Proper noun adalah noun yang bersifat khusus. Contohnya, jadi nounnya ini selalu khusus, diawali oleh huruf kapital atau huruf besar dan tidak diawali oleh a, an, sama de. Contohnya seperti apa? Seperti Jakarta. Jadi itu tersebut proper noun karena bersifat khusus. Nama orang, Anissa, Fitri, Alex, Indonesia, New York. Yang ketiga disebut dengan collective noun. Jadi collective noun itu adalah noun yang bersifat kumpulan. Ya contohnya ya seperti group itu kan merupakan perkumpulan, terus juga soccer, family, team, club. Jadi itu termasuk collective noun. Jadi itu termasuk collective noun, noun yang bersifat kumpulan. Jadi ada 2 versi. Yang pertama ada American version. Jadi kalau American version, collective noun itu dihitungnya tunggal. Jadi ini digunakan di tuval biasanya ya. Berarti pakai apa? Pakai is atau was. Jadi kalau British itu, yang kedua ada versi British. Jadi British ini hitungnya jamak. Contohnya berarti pakai apa? Are atau were. Yang keempat di sini adalah material noun. Material noun itu adalah noun yang berasal dari alam. Contohnya seperti water, gold, iron, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya noun dilihat berdasarkan jumlahnya. Kalau berdasarkan jumlah, noun itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada uncountable noun. Uncountable noun ini adalah noun yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti pasir, rambut. Kalau sudah tidak dapat dihitung, berarti dia tidak bisa diawali oleh angka atau an atau a, seperti itu. Jadi dia selalu sifatnya tunggal. Seperti contoh water. I need water. Jadi dia nggak pakai an water, a water, sebuah air. A water itu nggak bisa. Jadi dia sifatnya tuh is. Maksudnya dihitungnya tunggal, jadi pakainya pastinya is, seperti itu. Yang kedua adalah countable noun. Countable noun ini adalah noun yang dapat dihitung, yang pastinya bisa diawali oleh 1, 2, 3, a atau an, dan hitungnya itu adalah jamak, seperti itu. Contohnya, my 3 apple are delicious. Contohnya seperti itu. Jadi dia pakainya are. Beda lagi. Kalau water is cool. The water is so cool. Berbicara tentang noun, jadi noun itu ada non singular, ada non singular, ada yang plural. Jadi kalau singular, jadi ada yang singular, ada yang plural. Ada yang singular, ada yang plural. Jadi kalau singular tuh ya cuma satu, kalau plural tuh jamaknya gitu. Kalau plural tuh, kalau yang plural tuh ya jamaknya gitu. Kalau singular ya pasti satunya gitu. Jadi untuk yang plural itu, sorry aku nggak bisa ngomong plural, that's so hard. Jadi kalau yang plural itu, ada yang regular, ada yang irregular. Contohnya kalau yang regular itu jadi dia sama semuanya, seperti pen. Jadi kalau jamaknya dia pens.
Contoh lagi door, kalau jamaknya menjadi doors. Nah, kalau yang irregular itu dia beda. Seperti contohnya nih, ikus, mouse, kalau jamaknya menjadi mice. People menjadi person, child menjadi children. Ya begitulah teman-teman masalah noun tadi. Jadi jenis noun itu dilihat berdasarkan 3 hal. Yang pertama dari wujudnya, yang kedua dari penamaannya, yang terakhir dari jumlahnya. Setelah ini akan ada sebuah contoh-contoh untuk pemahaman lebih lanjut lagi masalah noun itu sendiri. Terima kasih to FM Classmate. Bye. Thank you. Bye.